Tidak ada cara lain, Kanjeng Sunan Giri, selain mendekatkan hatinya, sentuh perasaannya, sesuaikan dengan kebiasaannya, yang kemudian setelah mereka merasa cocok, sesuai, lalu kita rubah sedikit demi sedikit. Bukankah kesemuanya itu telah kita musyawarahkan terlebih dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di channel Pejuang Medsos 99. Kali ini kita akan membahas tentang wayang yang akhir-akhir ini mencuat kembali ke publik. Video tersebut memperlihatkan Ustadz Khalid Basalamah menjawab pertanyaan jamaahnya tentang wayang. Sebenarnya, apakah jawaban dari Ustadz Khalid Basalamah tersebut hingga sampai banyak pihak pro kontra dengan ini? Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like-nya ya. Terima kasih. Melansir buku Mengenal Kesannya Nasional 1 Wayang karya Kustopo, wayang kulit berasal dari sejak zaman dahulu. Bahkan wayang sudah ada sebelum kebudayaan Hindu masuk ke Indonesia. Pada abad ke-10, Raja Baya berusaha menciptakan gambaran dari roh leluhurnya dan digoreskan di atas daun lontar. Bentuk gambarnya sendiri merupakan cerita dari Ramayana pada Candi Pelataran di Blitar. Kesenian wayang terus berkembang, hingga pada masa pemerintahan Raja Brawijaya terakhir dibuat sebuah wayang dengan cat. Pewarnaan tersebut untuk menyesuaikan martabat tokoh, misalnya raja, ksatria, pendeta, dewa, dan lain sebagainya. Ketika kerajaan Majapahit runtuh, wayang kulit beserta gamelan dibawa ke Demak. Hal ini karena Sultan Demak Shah Alam Akbar I sangat menyukai kesenian karawitan dan pertunjukan wayang. Pada zaman pemerintahan Sultan Shah Alam Akbar III, perwujudan wayang kulit semakin semarak. Bentuk-bentuk baku mulai diciptakan, misalnya mata. Pertunjukan wayang pun menjadi salah satu sarana penyebaran agama Islam di Indonesia. Salah satu contohnya adalah cara dakwah tradisi dan budaya masyarakat lokal yang digunakan oleh Raden Mas Said atau yang lebih dikenal dengan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menggunakan tembang dan seni budaya lokal termasuk wayang untuk menarik minat masyarakat terhadap Islam. Murid Sunan Bonang ini bahkan menciptakan sendiri beberapa tembang dan wayang yang digunakan dalam berdakwah. Dalam pertunjukan wayangnya, Sunan Kalijaga mengadaptasi lakon-lakon kuno seperti lakon Petruk jadi raja dan Dewa Ruci menjadi lakon untuk menyiarkan agama Islam. Melalui cara ini, Sunan Kalijaga berhasil menarik orang-orang untuk belajar agama Islam dan akhirnya memeluknya. Namun, terlepas dari kesuksesan dakwahnya, metode Sunan Kalijaga ini ternyata terdapat pandangan berbeda dari kalangan Wali Songo. Sunan Kalijaga memahami ketidaksetujuan Sunan Ampel yang khawatir ajaran Islam terlalu bercampur dengan budaya dan tradisi masyarakat lokal. Tetapi, dia kemudian memberi argumentasi bahwa Islam tidak akan bercampur dengan tradisi lokal, melainkan Islamlah yang akan mempengaruhi tersebut. Selain mendekatkan hatinya, sentuh perasaannya, sesuaikan dengan kebiasaannya, yang kemudian setelah mereka merasa cocok, sesuai, lalu kita rubah sedikit demi sedikit. Bukankah kesemuanya itu telah kita musyawarahkan terlebih dulu? Jawaban pertanyaan Ustadz Khalid Basalamah kepada jamaahnya. Di situ beliau hanya mengatakan bahwa kita muslim dan dipandu agama. Harusnya Islam dijadikan tradisi dan budaya, jangan dibalik. Budaya diislamkan susah, mengislamkan budaya ini repot karena budaya banyak sekali ilmunya. Dia juga menilai wayang yang merupakan warisan nenek moyang ini mestinya ditempatkan sebagai kenangan dan bukan dijalankan. Dengan jawaban ini, banyak dari para budayawan, ulama, serta berbagai kalangan merespon tentang hal tersebut. Contohnya saja seorang budayawan Sujiwo Tejo yang menyindir pihak-pihak pembela wayang namun tidak suka menontonnya. Hal itu disampaikan oleh Sujiwo Tejo melalui cuitan miliknya. Daripada cuma koar-koar, sok-sok ngebela wayang padahal mungkin gak pernah nonton, apalagi nanggap, sambungnya. Lagi bukan cuma koar-koar ngebela wayang padahal hatinya drakor, hehehe tandasnya. Beda dengan Gus Miftah, yang secara terang-terangan mengadakan pergelaran wayang dengan menampilkan wayang berjenggot dan berpeci. Lalu sang dalang pun memukulinya, tetapi banyak menduga itu adalah satu sindiran Gus Miftah kepada Ustadz Khalid Basalamah. Tapi ternyata Buya Yahya, pengasuh pondok pesantren Al-Barja, juga pernah dihadapkan persoalan hukum wayang dalam Islam seperti Ustadz Khalid Basalamah. Hanya saja
Buya Yahya memiliki pandangan berbeda dengan Ustadz Khalid Basalamah terkait hukum wayang ini dalam syar'i. Dilansir dalam tayangan YouTube Al-Barjah TV, diperlihatkan ada pertanyaan dari seorang jamaah. Wayang kulit ataupun wayang golek apakah masuk kategori patung atau tidak? Sedangkan itu merupakan warisan leluhur kita. Jawaban dari Buya Yahya, menurut dia, para ulama menyepakati bahwa yang dimaksud gambar yang berbentuk yang diharamkan itu adalah patung yang diserupai bentuknya dari yang bernyawa. Kucing, binatang berbentuk itu yang disepakati keharamannya. Sedangkan wayang ini, kata dia, sejak dari dulu digunakan. Bahkan saat itu Wali Songo, terutama Sunan Kalijaga itu melihat wayang masih digemari oleh masyarakat karena budaya yang bisa membuat orang berkumpul. Wayang itu merupakan budaya seni sebelum adanya Islam. Sudah ada wayang, kemudian para Wali Songo terdahulu itu sepakat ingin menjadikan wayang sebagai media untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Buya Yahya juga bahkan sampai terkesima dengan perjuangan para Wali Songo yang mampu mengubah kisah para wayang. Sebab kisah para wayang terdahulu kental dengan ajaran Hindu-Buddha. Kisah wayang zaman Sunan Kalijaga itu banyak yang diubah. Kisah syiriknya diganti kisah Bagong, Semar, Gareng, Petruk, Togok. Buya Yahya mengakui bentuk wayang pernah jadi perdebatan karena bentuknya seperti patung memang diharamkan dalam Islam. Namun setelah para ulama musyawarah, mereka menemui titik terang dan hasilnya tidak mengharamkan umat muslim memainkan wayang. Akhir, Buya Yahya memberikan pesan khusus kepada dalang agar tetap mempertahankan ciri khas wayang seperti zaman Wali Songo yang kisah-kisahnya bisa mengetuk hati manusia. Kisah-kisahnya dijaga yang bisa menguatkan keimanan, ungkas Buya Yahya. Dengan banyaknya pro kontra di masyarakat, pendakwa Khalid Basalamah buka suara terkait video ceramahnya yang tersebar di media sosial soal wayang. Khalid menyampaikan permintaan maaf kepada pihak yang tersinggung. Dia sampaikan lewat video yang diunggah di channel YouTube Basalamah Official. Saya Khalid Basalamah mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya dari hati nurani kami kepada seluruh pihak yang tidak terkecuali yang merasa terganggu atau tersinggung dengan jawaban kami tersebut, kata Khalid. Khalid menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah secara gamblang menyebut wayang haram dalam ceramahnya. Ia mengaku hanya menyampaikan saran agar menjadikan Islam sebagai tradisi, bukan sebaliknya. Pada saat ditanyakan masalah wayang, saya mengatakan alangkah baiknya dan kami sarankan agar menjadikan Islam sebagai tradisi, jangan menjadikan tradisi sebagai Islam, dan tidak ada kata-kata saya di situ mengharamkannya. Khalid menjelaskan bahwa menurutnya tidak ada masalah dengan tradisi yang sejalan dengan Islam. Namun, jika bertentangan dengan Islam, maka sebaiknya ditinggalkan. Makna kata-kata ini juga kalau ada tradisi yang sejalan dengan Islam tidak ada masalah. Dan kalau bentrok sama Islam ada baiknya ditinggalkan. Ini sebuah saran, kata dia. Ia juga menjelaskan tentang potongan video kedua mengenai pertanyaan terkait tobatnya seorang dalang. Khalid mengatakan bahwa itu sama dengan pertanyaan bagaimana tobatnya seorang pedagang, seorang guru yang merupakan sebuah profesi. Umumnya, kaum muslimin kalau bertobat dan setiap muslim pasti akan merasa bahagia, senang kalau diajak bertobat. Dan jawabannya memang tobat nasuha, kembali kepada Allah dengan tobat yang benar, katanya. Ustadz Khalid mengaku tidak punya pikiran untuk menghapus wayang dari sejarah Indonesia ataupun menyuruh dalang-dalang untuk bertobat. Misalnya ini, dia seorang dalang, kalau dia sudah tobat, dia nggak mau lagi melakukan itu. Mau diapakan wayang-wayang ini? Saya katakan untuk dia secara individu dimusnahkan, sebatas itu, katanya. Saya sama sekali tidak berpikir ataupun punya niat untuk menghapuskan ini dari sejarah nenek moyang Indonesia. Atau misalnya menyuruh seluruh dalang-dalang bertobatlah kepada Allah. Atau misalnya semua wayang harus dimusnahkan. Anda mau melakukannya itu hak Anda. Kami sedang ditanya, mohon maaf, lingkup di taklim kami, tambahnya. Ia menyatakan klarifikasi yang disampaikannya itu bukan untuk membenarkan sikap, namun hanya untuk menjelaskan maksud dari isi ceramahnya. Dengan permintaan maaf Ustadz Khalid Basalamah ini, semoga menjadikan kita berpikir jernih dalam menentukan sikap. Janganlah dengan satu kesalahannya, maka menghapuskan banyak kebaikannya. Semoga bangsa kita menjadi damai dan menghargai berbagai perbedaan yang ada. Terima kasih.